Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan aspek operasional usaha. Perkenalkan teman-teman, di sini ada Mbak Oki Aliatul Hakimah, ada Firda Putri Nadifa, dan terakhir Arvida Tri Agustin. Langsung saja. Pengertian aspek operasional. Aspek operasional atau bisa disebut juga aspek produksi adalah aspek dalam suatu usaha atau bisnis yang mencakup kegiatan produksi, lokasi, dan bahan baku. Kegiatan ini akan terlaksana jika sebuah usaha sudah menentukan produk apa yang akan diproduksi setelah melalui riset pemasaran terlebih dahulu. Lanjut, yaitu proses produksi dan pelayanan. Pada dasarnya proses produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Proses produksi dan pelayanan memiliki beberapa macam, yaitu 1. Membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku. 2. Membuat rencana lokasi persediaan dan peralatan mesin yang efisien. 3. Merencanakan letak layout pabrik. 4. Bertanggung jawab dalam perawatan peralatan pabrik. 5. Membuat strategi produk berkualitas yang bisa bersaing dengan kompetitor. 6. Menyusun jadwal kerja efektif dan efisien dalam biaya tenaga kerja. 7. Manajer operasional bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi. 8. Memberikan pelayanan dengan baik dan hasilnya optimal. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Nadifa, NIM 190301250. Di sini saya akan mempresentasikan slide dengan judul konsep desain produk. Desain produk adalah suatu kreativitas dalam memecahkan masalah dengan target yang jelas. Konsep desain produk adalah proses menciptakan kreasi produk dengan ide-ide yang memberikan manfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Konsep desain produk meliputi 1. Penelitian dan pengembangan atau research and development. 2. Rekayasa terbalik, pembongkaran untuk mengembangkan produk yang lebih baik. 3. Penggunaan sistem perangkat lunak. 4. Perlu pendekatan sistematik untuk mengintegrasikan semua proses desain produk. Slide selanjutnya yaitu sifat proses dan sifat produk. Proses produksi merupakan proses mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Proses produksi juga dapat diartikan sebagai proses penggabungan beberapa faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sifat proses dan sifat produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Bahan baku yang digunakan saat proses produksi. 2. Proses pengolahan suatu produk. 3. Daya tahan barang produk. 4. Cara pemakaian dan pemeliharaan. Dalam kegiatan produksi tentu memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu 1. Menghasilkan barang atau jasa. 2. Berlangsungnya kehidupan perusahaan. 3. Memberi nilai tambah suatu produk. 4. Melangsungkan daur ulang sebuah produk dengan cara mengganti produk yang lama dengan produk yang baru. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu layout produksi. Nah, layout produksi adalah proses produksi, pengaturan tata letak fasilitas pabrik dan area kerja yang
sering mendapat masalah bahkan tidak dapat dihindari. Apabila rencana pengaturan dilakukan secara efisien, maka kelancaran proses produksi berjalan dengan baik. Ada 3 cara dalam melakukan proses tersebut. 1. Perencanaan produk, menyusun urutan pekerjaan dalam proses, menetapkan perlengkapan yang diperlukan, dan memilih mesin-mesinnya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan layout produksi. Untuk kelebihannya, fasilitas mesin dapat dioperasikan secara cepat, menentukan routing dan schedule dengan mudah, tidak perlu material handling, bahan cepat diproses, pesanan tak ada karena proses untuk pasar, tidak memerlukan banyak karyawan. Untuk kekurangannya, yakni kerusakan mesin yang akan dapat menghentikan seluruh proses produksi, investasi yang mahal, menentukan perencanaan proses yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvidia Tri Agustin dengan NIM 1903011176. Di sini saya menjelaskan terkait manajemen persediaan. Konsep manajemen persediaan adalah simpanan material yang berupa bahan mentah, barang dalam proses menjadi barang jadi. Pengendalian persediaan adalah tindakan aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Persediaan dikelola karena investasi membutuhkan modal besar dengan mempengaruhi pelayanan ke pelanggan dan memiliki pengaruh kepada fungsi operasi, pemasaran, dan keuangan. Adapun jenis-jenis persediaan, yang pertama yaitu bidang industri manufaktur, terdiri dari persediaan bahan baku yang diproses menjadi barang jadi kemudian dijual. Sedangkan yang kedua adalah bidang industri perdagangan, terdiri dari persediaan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali. Fungsi dari manajemen persediaan yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai dengan jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Yang keempat yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Selanjutnya ada pendekatan metode manajemen persediaan dalam hal pengelolaan persediaan. Ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity. Biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan, sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua yaitu metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwal pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga yaitu metode JIT atau Just in Time.
Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi, jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa mendapatkan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang keempat yaitu metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabeli dengan grade A, karena kayu perlu perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B, karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibandingkan kayu. Untuk paku bisa diberi kode C, karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya. Yang kelima yaitu metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin, namun metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak